nama saya Amanda. Kegiatan sehari-harinya budak korporat. Mantap. Kita semua budak korporat. Yes. Oke, Amanda. Eh, tahun ini kita tahu MotoGP punya 5 juara dunia untuk pertama kalinya ya. Dan mereka akan balapan bareng. Tahu kan ya? Martin, Pecco, Fabio, Joan Mir dan Marc Marquez. Kira-kira itu bakalan semakin seru dengan adanya 5 juara dunia, embel-embelnya, atau ya tetap aja yang akan mendominasi itu Ducati lagi. Menurut saya nggak juga sih, soalnya ini kan 5 juara dunia juga dari banyak pabrikan motor yang beda-beda ya. Jadi Yamaha juga sekarang udah not too bad kok. Ya mungkin masih jauh dari Ducati, cuman tetap rooting for the others lah. Tetap. Oke, berarti nggak bukan nggak akan jadi Ducati Cup lagi ya, tetap akan seru ya. Memang nggak gampang untuk sampai ke levelnya Ducati, cuman ada lah pasti perlawanannya. Even ya mungkin dari satelitnya Ducati yang Ducati juga sih intinya, cuman adalah variasi. Eh, Tadi ngomong satu itu Ducati, kita ngomong ke tim factory Ducati dulu. Oke. Kita tahu Marc Marquez bisa dibilang tahun ini naik kelas. Oke. Dia dari satelit naik ke tim utama dan dia akan naik motor yang sebenarnya lebih baru ya. Secara tahun juga memang lebih baru. Dan terbukti dia langsung satu bersih di sprint race dan di main race kemarin. Kira-kira dengan seperti ini dia bakalan gampang nggak memperebutkan gelar juara dunianya lagi? Memperebutkan gelar juara dunia lagi. Gimana ya? Gampang sih, dibilang gampang juga nggak. Kayak tadi aku bilang, pasti ada perlawanan juga dari yang lainnya. Pecco juga pasti akan fight balik. Nggak mungkin dia secara dia duluan yang di factory Ducati. Nggak mungkin lah dia mau ngasih gitu aja ke ibaratnya anak baru. Meskipun Mark antusias banget sih sebenarnya di Ducati dari dulu deh. Gitu. Jadi sebenarnya meskipun sapu bersih 2 kemenangan itu bukan berarti nanti bakalan gampang jalannya Mark. Enggak juga. For me enggak juga. Eh, kita tahu Pecco itu kan udah lebih dulu ya. Dia bahkan mungkin sekarang tahun ke-4 berarti Ya. di tim factory. Eh, menurut Amanda, dia kenapa malah justru kalah kenceng di seri pembuka kemarin, padahal kan harusnya dia udah lebih tahu apa yang harus dia lakuin. Kalau menurut aku Marc Marquez itu semangatnya lagi membara-membaranya banget nih. Dia baru banget di Ducati, terus juga masih fighting spiritnya masih kenceng banget lah. Sementara kalau Pecco itu kan memang kita tahu ya, kalau menurut aku sih ya, in my opinion, Pecco itu memang dia startnya agak lama nih gitu. Once he saw the competition baru dia akan mulai fire up gitu. Menurut aku sih mungkin nanti bisa ngambil data dari Mark juga. Oke. Oh jadi nih, oke, mungkin boleh dipertebal statementnya. Jadi Oke. mungkin bilang sekarang sekarang Pecco agak-agak ngalah, tapi sebenarnya dia lagi ngumpulin data gitu. Iya, kalau menurut aku sih ya Pecco nanti lagi baca situasi dulu, dia juga bisa ngambil data dari Mark kan. Karena menurut aku meskipun Ducati majuinnya tetap gadang-gadangnya Mark, tetaplah factory-nya Itali pasti yang diduluin orang Itali. Mantap jawabannya. Nah, ini kita tebak-tebak ya perasaannya Pecco sekarang ya. Menurut Amanda, kira-kira dalam hatinya Pecco tuh dia malu nggak? Kemarin tuh dia dikalahin bukan sama Mark tapi sama Alex juga gitu, dikalahin Marquez Brothers gitu. Terus bikin dia jadi tertekan nggak untuk harus menang di seri Argentina ini? Kalau menurut aku Pecco sendiri orangnya chill ya sebenarnya ya. Dia tuh pintar baca situasi sih Pecco orangnya. Jadi ya dia akan malu sih kayaknya enggak, cuman lebih kepada pride-nya aja agak kegores dikit lah. Kalau bisa ngomong langsung sama Mark Marquez, kira-kira apa yang akan Amanda katakan sama Marquez? Mark jangan kenceng-kenceng. Enggak bercanda. Apa-apa, apa-apa, kira-kira apa? Ngalah dong sama Pecco atau apa? Enggak lah, Mark hati-hati aja. Dia tuh soalnya kan kalau udah tahu ada kans itu kan dia biasanya dia membabi buta dan dia gampang banget cedera. Benar kalau menurut aku ya, apalagi kalau dia udah mulai semangatnya banyak banget tuh dia kadang-kadang suka reckless. Hati-hati aja. Biar makin seru sampai akhir. Oke. Terus kalau bisa ngomong langsung sama Pecco Bagnaia, kira-kira apa yang Manda mau sampaikan?
Peko, aku kebetulan fansnya VR46 Academy, so I'm rooting for you. Oke, kita ngomongin MotoGP secara umum ya, Oke. in general. Eh, kita mau tahu dulu nih, kira-kira sejak kapan sih Amanda suka sama MotoGP dan awalnya kenapa bisa suka sama MotoGP? Awal suka sama MotoGP tuh gara-gara papaku, dulu masih di Sentul. Rossi waktu itu juara 125 cc, aku inget banget. Aku diajak nonton sama papaku di situ di Sentul. Dan nontonnya bukan dari bangku penonton, karena dulu masih bisa nonton di atas bukit. Jadi dari rumah-rumah warga tuh masih bisa nonton tuh ke sirkuitnya. Jadi dari situ. So, dari umur aku 4 tahun. Nah, ini kita ngomong tahun ini lagi. Tahun ini balapan MotoGP itu berlangsung 22 seri, artinya ada 44 kali lomba sepanjang tahun. Dan itu pindah-pindah 18 negara. Kalau menurut Amanda, pembalap tuh bakalan makin capek atau ya mereka ya santai aja karena ini emang kerjaan gua balapan gitu. Kalau serinya tambah banyak pasti tambah capek. Meskipun itu kerjaan mereka ya, cuman kalau tambah banyak pasti tambah capek. Cuman I'm pretty sure that trainernya mereka itu pasti udah tahu lah cara untuk manage step by step untuk ngeluarin energinya tuh gimana. Resikonya kalau makin capek apa? Fokusnya hilang, biasanya gitu. Kalau mereka lagi capek, moodnya down, fokusnya hilang. Kalau fokusnya hilang, apakah itu bakalan bikin persaingan makin seru? Jadinya ya nggak ada yang terlalu dominan atau ya enggak? Kalau udah jago jago aja. Kalau fokusnya hilang semuanya, kalau semua pembalap fokusnya hilang jadi nggak seru, jadi banyak yang jatuh, jadi kayak pemenangnya no fighting inilah, nggak ada battlenya kan. Ya, selain disukain sama cowok-cowok, kita tahu ya MotoGP olahraga cowok. Tapi terbukti banyak juga fans cewek yang suka sama MotoGP. Okay. Terlepas dari prestasinya seperti apa, kira-kira kalau Amanda sendiri suka MotoGP karena apa? Dan menurut Amanda siapa pembalap MotoGP sekarang yang paling banyak disukai? Wah, kalau saya suka MotoGP ya karena papa saya. Kalau pembalap MotoGP yang paling banyak disukai sekarang masih tetap on top itu masih Marc Marquez. Yang kedua Pecco, yang ketiga Quartararo sih. Kalau Amanda sendiri sukanya pembalap siapa? Franco Morbidelli. Franco Morbidelli. Kenapa suka Franco Morbidelli? Aduh, aku udah ngikutin dia dari dia di Moto2, dari dia gantiin Doni Tata malahan waktu itu kan dia gantiin Doni Tata tuh di SSP ya kalau nggak salah Super Stock. Aku ngelihat dia kayak nih nggak ada nih pembalap yang dia chill banget kan orangnya, smooth rider dia mau dibilang. Jadi suka pembalap yang chill ya? Iya. Oke, ini tentang pembalap yang disukain ya. Apa effort terbesar dari Amanda, baik itu sudah pernah atau rencananya akan dilakukan supaya bisa ketemu sama pembalap favorit, supaya bisa ketemu sama Franco Morbidelli? Oke, jadi awal mula alhamdulillah aku udah pernah ketemu langsung sama Franco beberapa kali. Terus effort terbesarnya adalah waktu itu nonton di Sepang di Malaysia, dapetin pedok pass, langsung ketemu. Waktu itu kebetulan Franco masih di Moto2 dan dia masih disponsori sama Total. Waktu itu di sini masih ada pom bensin Total tuh. Tahun 2017, so aku bikin benderanya Franco, aku foto di depan pom bensin Total itu yang ada foto Franco-nya di situ. Jadi itu effort terus aku kirim ke timnya. Terus akhirnya diundang. Dapat pedok pass. Itu kan nonton nonton di Mandalika, nonton Sepang. di Sepang. Kalau di Indonesia udah pernah belum? Udah tahun 2023. Oke. Indonesia di Mandalika ya, di Mandalika selain itu di Sentul, Mandalika itu udah 3 kali, 2022, 2023, 2024. Tapi secara progres penambahan penontonnya tuh nggak terlalu banyak dari tahun ke tahun, nggak sesuai harapan. Kira-kira apa sih yang harus dilakuin sama pengelola sirkuit supaya sirkuit Mandalika tuh ramai? Problemnya menurut aku kalau di Mandalika itu akomodasi semua. Dari tiket pesawat sama hotel itu semua once it's race week itu bener-bener naik sampai 5 kali lipat harganya bahkan. Jadi menurut aku mungkin kalau petugas manajemen sirkuitnya bisa mungkin kerjasama sama hotel lokal bikinlah package tiket pesawat plus hotel plus tiket nontonnya gitu. Jadi dibandel itu bakal lebih murah gitu. Jadi kita nggak berasa kayak ditipu banget lah gitu ibaratnya. Kira-kira kalau 5 kali lipat, menurut Manda yang biar rame yang datang ke sana, tiket pesawat kira-kira berapa harganya?
normal. Comparing ya mungkin jarak memang lebih jauh ke Lombok kali ya daripada ke Kuala Lumpur gitu kan. Yang normal 1 jutaan lah. 1 juta masih. Masih Waktu itu berarti oke. hampir 5 juta tiket. Oh PP ya. Mm-mm. Terus kalau harga hotel waktu itu berapa? Harga hotel dapat per malam 1 juta. Itu tuh kayak apa penginapan yang biasa banget. Padahal kalau nggak lagi race week itu cuma 200.000. Berarti harusnya sekitar 200.000 aja ya. Ya karena cuma emang kayak kamar kos gitu doang loh, guest house gitu. Jadi harusnya sekitar berapa? 200.000. 200-300 lah. Belum kan di sana kan harus sewa motor kan, nggak ada transportasi umum. Kalau tiket sirkuit kira-kira berapa yang biar makin ramai? Tribun yang deket starting grid ya 750 masih make sense sih sebenarnya kalau yang dekat starting grid. Cuman kalau yang udah agak jauh-jauh di Chicken atau di mana tuh 400-an lah, oke. Paling murah kira-kira biar orangnya banyak banget yang masuk ke sirkuit berapa? Itu kalau aku bandingin ini, aku punya perbandingan sama Sepang ya. Di Sepang tuh ada yang kita bisa nonton di rumput-rumput gitu, itu tuh cuman kayak 200.000-an. Jadi Indonesia harus punya tiket yang semurah itu ya? Kayaknya Ini orang MGP ya pasti nonton. kompensasi lah sama akomodasinya, jadi tiketnya dimurahin. Oh ya, ini kita ngomongin untuk pertama kalinya sekarang MotoGP dikelola sama Liberty Media. Oke. Liberty Media yang pengelola F1. Kira-kira apa yang harus mereka lakukan supaya image-nya MotoGP lebih menanjak lagi, lebih naik lagi, orang lebih pengen ngikutin MotoGP lagi, atau mungkin balapannya lebih rame lagi? Kalau mungkin orang-orang ngeh ya, sebenarnya tuh konten sosial medianya MotoGP semenjak dipegang sama Liberty itu udah beda banget. Udah mirip banget sama F1, ada kuis lah, apalah, dari secara layout juga udah berubah. Cuman untuk lebih masyarakat kenal lagi, ngundang banyak artis sih harusnya. Karena kan F1 kan suka datengin artis Hollywood tuh ke pit lane, apa rapper lah atau siapa gitu. Kalau MotoGP rada kurang sih, paling Keanu Reeves atau Brad Pitt waktu itu pernah. Jadi perlu ada activation yang ngundang orang-orang terkenal ya. More exposure, karena kan kalau mereka nggak post di Instagram pasti kan ngelihat nih kayak, oh nonton MotoGP nih si artis ini gitu. Pasti dilakuin gitu. Oke, ini kita ngomongin experience. Kecepatan motor MotoGP itu 366 km per jam. Ya. Namanya pernah nggak naik kendaraan darat yang kecepatannya di atas 300 km? Pernah wus. Naik bus gimana? Deg-degan atau biasa aja? Enggak sih, biasa aja sih kalau wus. Kalau dapat kesempatan naik motor MotoGP yang di atas 300 km per jam, berani nggak? Jujur serem, karena udah pernah foto di samping motornya Franco tuh, ngeliat aja deh, ini motor gede banget ya, kayaknya kalau boncengan di belakang enggak deh, nggak berani, takut. Oke. Tahun ini ada 22 sirkuit yang akan jadi ajang balapan. Setelah Thailand kemarin dan juga besok di Argentina. Di antara semua itu, kecuali di Indonesia, kira-kira sirkuit mana yang pengen didatengin? Yang paling didatengin, paling pengen didatengin sirkuitnya kandangnya Franco lah. Ada di Mugello bisa, di San Marino bisa. Kenapa? Atmosfernya. Kalau di Mugello tuh bener-bener atmosfernya gila banget. Oke, that's it. Oke, Oke, thank